Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi dengan channel belajar kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah kepada kita sehingga pada kesempatan ini masih dapat membuat video belajar untuk kepentingan belajar. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Amin ya robbal alamin. Mari kita sebelum belajar kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan doa kita bersama tadi, belajar kita akan dapat mengambil manfaat yang lebih banyak. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita belajar mengenai materi bab 3 kelas 9, yaitu mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, santun, dan malu. Perhatikan gambar berikut. Mengerjakan ulangan itu sangat diperlukan kejujuran. Sekarang perhatikan gambar yang menunjukkan sikap santun dalam berucap salam maupun ucapan terima kasih. Perhatikan gambar berikut juga merupakan gambar 3.3 adalah contoh dari anak-anak berbusana muslimah. Sekarang perhatikan diagram mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, santun, dan malu. Indikatornya adalah memahami sifat jujur atau dapat menjelaskan pengertian sifat jujur. Berikutnya, dapat membacakan dalil nakli mengenai sifat jujur beserta artinya. Yang berikutnya, dapat menyebutkan contoh sifat jujur. Indikator berikutnya, dapat menyebutkan manfaat daripada sifat jujur. Sekarang sifat santun. Indikator yang pertama adalah memahami sifat santun atau dapat menjelaskan pengertian dari sifat santun. Indikator berikutnya memahami dalil nakli tentang sifat santun. Dengan kata lain dapat membacakan dalil nakli mengenai sifat santun beserta artinya. Berikutnya dapat menyebutkan contoh dari sifat santun. Indikator berikutnya dapat menyebutkan dan menjelaskan sifat santun. Sekarang mengenai sifat malu, dapat memahami sifat malu. Dengan kata lain dapat menjelaskan pengertian sifat malu. Berikutnya, memahami dalil nakli tentang sifat malu. Dengan kata lain, dapat membacakan
dalil nakli mengenai sifat malu beserta artinya. Indikator berikutnya adalah dapat menyebutkan contoh daripada sifat malu. Indikator terakhir dari sifat malu ini adalah dapat menjelaskan manfaat sifat malu. Dari ketiga sifat itu dipahami, dilakukan, dan dibiasakan. Dipahami adalah mengisi aspek-aspek kognitif atau knowledge, pengetahuan. Dilakukan mewakili daripada aspek psikomotorik, keterampilan dalam berbuat dan sebagainya. Dan dibiasakan adalah afektif. Kemudian sikap mulia yang diharapkan adalah pertama, membiasakan berperilaku jujur, santun, dan malu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, jujur dalam segala hal, di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, santun dalam perkataan dan perbuatan kepada setiap orang. Yang keempat, malu berbuat maksiat dan semangat berbuat kebaikan. Perhatikan gambar 3.4. Pembeli yang jujur akan disegani oleh penjual, dan penjual yang jujur akan dicintai oleh pembeli. Pernahkah kalian melihat orang yang sedang melakukan transaksi jual beli, baik penjual maupun pembeli sama-sama menginginkan kejujuran mereka melakukan transaksi? Seorang penjual akan segan kepada pembeli yang jujur. Demikian pula seorang pembeli akan senang terhadap penjual yang jujur. Pada dasarnya, setiap orang tidak suka ditipu. Bagaimana perasaan kalian jika ditipu oleh orang lain? Tentu rasanya sakit hati dan tidak suka. Sejatinya setiap manusia tidak ingin mendapatkan perlakuan curang dari siapapun. Kejujuran merupakan salah satu akhlak mulia yang harus dimiliki seseorang di samping sifat-sifat mulia lainnya seperti santun dan malu. Dengan kata lain, bahwa setiap manusia pada hakikatnya adalah mencintai kebaikan. Pada fitrahnya mencintai kebaikan. Sejarah mencatat bahwa Rasulullah SAW mempunyai akhlak yang agung. Sebagai umat Islam, kita harus meneladani akhlak beliau. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menghiasi diri dengan akhlak mulia. Akhlak mulia merupakan kesempurnaan iman seseorang. Semakin sempurna iman seseorang, maka akhlaknya akan semakin baik pula. Mari kita lihat lingkungan sekitar. Banyak orang berperilaku buruk dalam kehidupannya. Mereka melakukan dosa dan maksiat tanpa rasa malu. Lalu apakah mereka akan hidup bahagia? Jawabannya tentu tidak. Justru sebaliknya. Pikiran mereka merasa resah, hatinya gelisah, hidupnya sengsara baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bahkan mereka tidak disukai oleh keluarga, teman, dan masyarakat. Kebahagiaan dan ketentraman akan mudah diraih dengan berakhlak mulia kepada siapapun. Dengan berakhlak mulia seperti jujur, santun, dan malu, berarti telah mengasah diri sebagai pribadi unggul. Bangsa kita sangat membutuhkan peran orang-orang yang memiliki pribadi unggul untuk membangun peradaban modern yang islami. Dialog Islami. Adnan berkata, "Alhamdulillah, Pais, akhirnya dompetku yang hilang beberapa hari lalu sudah kembali." Pais menjawab, "Oh ya, Alhamdulillah. Bagaimana ceritanya?" Adnan menanggapi pertanyaan Pais, "Tadi malam ada orang datang.
ke rumah mengembalikan dompetku dan isinya masih utuh. Faiz berucap, "Subhanallah. Siapa orang itu? Aku kagum dengan kejujurannya." Lalu Adnan menjawab, "Namanya Ahmad. Dia pelajar kelas 9 SMP Negeri 7 Sungai Lilin. Aku baru mengenalnya tadi malam." Faiz berkata, "Iya kawan, sungguh mulia akhlaknya. Dia jujur dan peduli." Adnan berkata lagi, "Aku juga kagum padanya. Bahkan dia juga menolak aku beri imbalan." Faiz menjawab, "Iya, ya. Sungguh luar biasa. Kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini." Faiz berkata lagi, "Hikmah pertama, kita harus lebih hati-hati meletakkan barang berharga agar tidak hilang. Kedua, sifat jujur dan peduli yang ditunjukkan oleh Ahmad patut kita tiru." Adnan menjawab, "Sip, betul, betul, betul. Oh ya, kita sholat asar dulu yuk." Faiz menjawab, "Ayo kita sholat. Setelah sholat aku mau menjemput adikku." Adnan berkata lagi, "Iya deh, sampai ketemu besok kawan. Hati-hati di jalan." C. Mutiara Hasanah Islam. Perhatikan gambar 3.5, gambar 3.6. Kemudian juga gambar kegiatan sekarang, kegiatan siswa 1. Setelah menyaksikan video pembelajaran, yang pertama, amatilah dan cermatilah gambar 35, 36, dan 37. Ini gambar yang ini termasuk gambar yang 37. Kemudian diskusikan dan tulislah komentar atau pertanyaan yang terkait dengan gambar tersebut. Nanti lembar jawaban ini dapat kalian kirim melalui Google Classroom ataupun Google Form yang disiapkan oleh gurumu. Seorang disebut jujur apabila berkata apa adanya dan sesuai kenyataan. Kejujuran sangat diperlukan dalam menjalani semua aktivitas kehidupan. Karena kejujuran itulah kehidupan kita akan bahagia dan tentram. Seorang siswa belajar dan menyelesaikan ulangan dengan jujur. Pedagang menjajakan dan menakar barang dagangannya dengan jujur. Pejabat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur. Seorang wasit memimpin pertandingan olahraga dengan adil dan jujur. Seorang saksi menjawab pertanyaan hakim dan jaksa dengan jujur. Jika setiap orang memiliki sifat jujur semacam ini, maka kehidupan akan berjalan harmonis dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kecurangan dan dusta merajalela, maka akan terjadi kehancuran dan malapetaka. Bayangkan jika penduduk suatu negeri dihuni oleh mayoritas pendusta dan pembohong. Mereka saling memfitnah, menjatuhkan dan mencurangi satu sama lain. Akhirnya mereka saling curiga dan terjadi krisis kepercayaan. Jika sudah demikian, maka kehidupan manusia akan terasa rumit, sulit, dan permasalahan menjadi tak berujung. Jika sudah demikian, maka murka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera menimpa mereka. Wahai generasi muda Islam yang cerdas, kita harus membiasakan diri dengan sikap jujur dan menjauhi dusta.
Bagaimana cara menanamkan kejujuran dalam diri kita? Caranya adalah dengan melatih dan terus-menerus berkata benar sesuai kenyataan. Sikap terpuji tidak muncul dengan sendirinya, tetapi butuh latihan dan pembiasaan. Oleh karena itu, cara paling efektif menanamkan kejujuran adalah dengan berlatih jujur terus-menerus. Latihan ini harus dilakukan kapan saja dan di mana saja. Jika kita sudah terlatih dan terbiasa jujur, maka sifat jujur ini akan melekat dalam diri kita. Lalu kapan kita bisa mulai berlatih jujur? Jawabannya adalah sekarang. Jangan ditunda-tunda. Mari mulai dari diri kita sendiri dan mulai dari sekarang untuk berkata jujur. Idealnya sikap jujur harus dilatih dan dibiasakan sejak usia dini. Sebab pada usia dini, seorang anak akan sangat mudah dididik dan dilatih. Orang tua memiliki peran dan tanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya untuk bersikap jujur. Orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam menerapkan kejujuran. Kejujuran seorang guru juga akan menginspirasi dan dicontoh oleh murid-muridnya. Sekarang aktivitas siswa yang kedua. Yang pertama adalah membaca Quran surat Ali Imran dan Quran surat Al-Ahzab. Surat Ali Imran ayat 7 dan surat Al-Ahzab ayat 77. Yang berikutnya menjabarkan isinya dan melengkapinya dengan ilustrasi berupa gambar, video, skenario, atau bagan yang sesuai. C. Mendiskusikan kandungan ayat tersebut dan menyampaikan atau memaparkan hasilnya kepada kelompok lain untuk dibandingkan dan saling melengkapi. Hal ini sebenarnya bisa langsung dimuat dalam video ini jika saja di tempat sekolah itu ada, bisa diskusi dilakukan bisa melalui Google Meet atau Zoom, tergantung. Jadi kalau misalnya tidak bisa dilakukan diskusi dengan Google Meet atau Zoom, maka kita bisa melakukannya diskusi melalui chat, baik di ruang belajar maupun baik di ruang belajar .id maupun di WAG atau di Classroom. Sekarang, sudahkah kalian membiasakan diri bersikap jujur? Kalian adalah calon pemimpin bangsa di masa depan. Bangsa kita membutuhkan seorang pemimpin yang berakhlak mulia, adil, dan jujur. Seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi rakyatnya. Oleh karena itu, kalian harus berlatih dan membiasakan bersikap jujur mulai dari sekarang. Perhatikan Quran surat Ali Imran ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yastaruna bi'ahdillah wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka,
tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka bagi mereka azab yang paling pedih. Quran Surat Ali Imran ayat 7. Ayat di atas menegaskan bahwa orang-orang yang ingkar janji dan melanggar sumpah akan mendapat azab yang pedih darinya. Allah tidak akan menyapa dan memperhatikan mereka pada hari kiamat. Setiap janji harus dilaksanakan karena janji adalah hutang. Jika hutang tidak ditunaikan di dunia ini, maka akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Seorang mukmin akan senantiasa menepati janji dan tidak mudah mengucapkan sumpah. Sumpah itu diperbolehkan, namun hendaknya dilakukan jika dalam keadaan yang memaksa dan darurat. Dalam keadaan normal, kita tidak perlu bersumpah. Semakin sering kita bersumpah di hadapan orang lain, maka akan mengurangi wibawa kita sendiri. Orang beriman memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya. Tidak harus bersumpah pun, ucapan orang beriman semestinya juga dapat dipercaya. Jika kepercayaan orang terhadap kita mulai menipis, itu artinya iman kita mulai lentur. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kejujuran akan membimbing kepada kebaikan dan kebaikan akan membimbing ke surga. Bayangkan jika seluruh warga sebuah desa memiliki sikap jujur. Tentu penduduk desa tersebut akan hidup penuh kebahagiaan dan mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita menjauhi perkataan dusta dan kita mulai membudayakan kejujuran. Kedustaan akan mengantarkan pada kejahatan, dan kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Satu kali seseorang berkata dusta, maka ia akan berusaha menutupi kebohongannya itu dengan kebohongan lain. Ibarat pepatah, sepandai-pandai menutupi bangkai, baunya tetap tercium juga. Artinya sepandai-pandai apapun seseorang menutupi kebohongannya, suatu saat pasti akan ketahuan kebohongan akan merugikan diri sendiri dan menyengsarakan orang lain. Sebagai sebuah contoh, seorang saksi berkata dusta di pengadilan. Hal ini akan menyebabkan proses hukum menjadi kacau dan sesat. Hakim akan sulit memutuskan perkara dengan adil. Bahkan putusan perkara bisa menyesatkan oleh karena kinerjanya. Islam menggolongkan perbuatan bersaksi palsu termasuk salah satu dosa besar. Perhatikan gambar 3.9. Kebohongan ibarat bangkai. Sepandai-pandai menutupi bangkai, baunya tetap tercium juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa dan berkata benar. Perhatikan Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 tersebut, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa dan berkata benar. Ukuran kemuliaan seseorang bukan dilihat dari harta dan jabatannya, melainkan dari kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa akan bersungguh-sungguh menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangan-larangannya.
Takwa juga mengandung makna takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut di sini artinya takut berbuat salah dan dosa. Wahai anak soleh, mari kita tingkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala serta menyempurnakannya dengan bertakwa kepadanya. Orang yang bertakwa akan selalu berkata jujur. Kejujuran ini merupakan salah satu modal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih memahami sifat jujur ini, cermatilah contoh perbuatan jujur berikut ini. Bu Alimah, pedagang yang jujur. Bu Alimah adalah seorang pedagang buah di pasar. Setiap pagi dia menjajakan dagangannya dengan penuh harap agar laku keras. Di dalam pasar itu, Bu Alimah tidak berjualan sendiri. Banyak pesaing dari pedagang buah lain. Namun Bu Alimah tetap tidak mau berbuat curang dan tidak mau berkata bohong. Pada suatu ketika, ada seorang pembeli berkata, "Harga buah jeruk sekilo berapa, Bu?" Bu Alimah menjawab sambil menunjukkan, "Oh ya Mbak, kalau yang ini sekilo 15.000, yang itu 11.000. Bedanya apa Bu? Yang ini lebih manis Mbak, yang itu sedikit masam." Setelah sepakat dengan harganya, lalu Bu Alimah menimbang buahnya dengan jujur. Dengan kejujurannya ini, banyak pembeli datang, sehingga barang dagangannya menjadi laris. Begitulah yang terjadi di lapak Bu Alimah sehari-hari. Ia melayani para pembelinya dengan sabar, santun, dan penuh kejujuran. Dengan kejujurannya itu, ia merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Bandingkan cerita di atas dengan contoh perbuatan tidak jujur berikut ini. Cakil kena batunya. Seorang anak yang bernama Cakil berpura-pura jatuh ketika naik sepeda. Lalu dia dengan suara yang keras meminta tolong. "Aduh, tolong, 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 tolong." Orang-orang yang ada di sekitarnya lari tergopoh-gopoh, hendak menolongnya. Namun begitu orang-orang sudah mendekat, Cakil berdiri sambil bernyanyi, bahkan tertawa, "Tolong, tolong, tolong, tolong." Kasihan. Dan kalian kena tipu. Cakil lalu bangun, mengayuh sepedanya dengan cepat. Melihat tingkahnya, orang-orang itu menggeleng-gelengkan kepala dan jengkel sekali. Sebaliknya, Cakil mengayuh sepedanya sambil tertawa dan merasa puas karena hari itu sudah berhasil menipu banyak orang. Pada hari berikutnya, Cakil ingin melakukan hal serupa. Ia berpura-pura jatuh lalu meronta-ronta. Namun orang-orang tidak mau menolongnya. Cakil tidak kurang akal. Ia meronta semakin keras sambil berusaha mengeluarkan air matanya. "Tolong, tolong, kali ini aku jatuh beneran. Wah, wah." Salah seorang lalu menengok dan merasa kasihan. Lalu ia berkata, "Hei, benar anak itu jatuh, mari kita tolong." Orang-orang itu mendekat hendak menolong Cakil yang jatuh dari sepeda. Namun begitu orang-orang sudah mendekat, Cakil cepat-cepat berdiri sambil tertawa. "Hahaha, kasihan deh kalian, kena tipu lagi." Cakil lalu menggayuh sepedanya dengan cepat. Melihat tingkahnya, orang-orang itu kembali menggeleng-gelengkan kepala dan jengkel sekali.
Pada hari berikutnya, Cakil menggayuh sepeda dengan kencang karena tidak hati-hati. Kali ini ia benar-benar jatuh. Ia lalu merintih dan merontah karena kesakitan. Orang-orang yang melihatnya tidak mau menolongnya. Salah seorang lalu menengok dan berkata, "Teman-teman, ini anak yang telah 2 kali menipu kita. Pasti kali ini hendak menipu lagi. Mari kita tinggalkan dia daripada kita dibuat malu." Lalu orang-orang pergi karena menyangka Cakil menipu mereka lagi. Sementara Cakil merintih, meronta, dan menyesali perbuatannya. Kali ini ia kena batunya. Ia menuai kebohongan yang selama ini ia tanam. Tahukah kalian apakah manfaat yang bisa diperoleh dari sikap jujur? Berikut ini manfaat dari bersikap jujur. Yang pertama, jujur akan melahirkan ketenangan. Orang jujur akan tenang dan percaya diri karena tidak ada ketakutan sedikit pun. Sebaliknya, seorang pembohong akan gelisah dan takut kebohongannya akan terbongkar. Yang kedua, orang jujur akan dicintai oleh manusia. Sudah menjadi tabiat dasar bahwa setiap manusia menyukai kejujuran. Tanpa memandang suku, agama, dan ras, orang yang jujur pasti disukai semua manusia. Yang ketiga, jujur akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap rezeki yang didapatkan dengan jujur akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Santun. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Ucapannya yang lemah lembut, tingkah lakunya halus serta menjaga perasaan orang lain. Dari sini dapat disimpulkan bahwa santun mencakup 2 hal, yakni santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai sikap santun sebagaimana tertuang dalam hadis berikut. An Ibni Abbasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lil asajjil asriyi inna fika khoslataini yuhibbuhumallahul hilma wal haya. Rawahu Ibnu Majah. Artinya dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Al-Ashad Al-Ashri, sesungguhnya dalam dirimu terdapat 2 sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan sifat malu. Hadis rawahu Ibnu Majah. Sopan santun menjadi sangat penting dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kita akan dihargai dan dihormati orang jika menunjukkan sifat sopan santun. Orang lain merasa nyaman dengan kehadiran kita. Sebaliknya, jika berperilaku tidak sopan, maka orang lain tak akan menghargai dan tidak akan menghormati kita. Sampai di sini dulu kegiatan belajar kita. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita teruskan pada sikap-sikap berikutnya. Kita akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.